Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Oke. Nah, ini jadi sistem pernapasan pada manusia itu disebut dengan respirasi, yaitu proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, biasanya ini disebut dengan bernapas, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Nah, bernafas adalah proses menghirup dan menghembuskan udara yang melibatkan udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Sedangkan respirasi eksternal yaitu adalah pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan pembuluh darah di dalam pembuluh kapiler. Nah, di sini pembuluh kapiler itu mengikat O2 dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Sedangkan respirasi internal itu yaitu pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Nah, di sini darah itu melepaskan O2 dan mengikat CO2. Oke, next. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas fokus untuk organ pernapasan manusia. Nah, jadi ini organ pernapasan manusia itu dimulai dari rongga hidung, kemudian ada faring, kemudian laring, ada trakea, kemudian bronkus, ada bronkiolus, kemudian ada paru-paru. Nah, selanjutnya juga ada alveolus ini. Nah, bagaimana fungsi kerja masing-masing organ pernapasan ini? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, organ pernapasan manusia yang pertama adalah rongga hidung. Di hidung itu terdapat rambut hidung, selaput lendir, dan juga konka. Fungsi dari masing-masing untuk rambut hidung yaitu menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan selaput lendir itu fungsinya sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup seperti debu, virus, dan juga bakteri. Sedangkan konka fungsinya yaitu menyamakan suhu udara yang terhirup dengan suhu tubuh. Nah, jadi setiap bagian ini punya fungsi masing-masing ya. Selanjutnya yang kedua adalah faring. Faring itu berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Nah, letaknya ada di sini ya. Ini faring. Nah, selanjutnya laring. Tadi sebelum laring ada faring ya. Sekarang kalau laring letaknya ada di sebelah sini. Nah, fungsinya yaitu menghubungkan faring dengan trakea. Selanjutnya, di laring itu terdapat epiglotis yang berfungsi menutup laring sewaktu menelan atau memakan atau meminum. Nah, ini adalah gambar dari epiglotis. Nah, ketika kita makan, minum, dia akan menutup atau terbuka sendiri. Kemudian, udara yang melewati laring itu dapat menggentarkan pita suara. Nah, ini pita suara. Sehingga menghasilkan gelombang suara. Tinggi rendahnya suara itu dikontrol oleh pita suara. Next, ada trakea ya. Ini adalah bagian trakea. Trakea itu adalah suatu saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea itu memiliki panjang 0 sampai 10 sampai 12 ya ini ya. 10 sampai 12 cm dengan lebar 2 cm. Dinding trakea itu tersusun atas cincin tulang rawan dan selaput lendir yang tersusun atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi dari silia sendiri itu adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Next, ada bronkus.
Bronkus itu adalah merupakan cabang trakea, ya. Struktur bronkus itu hampir sama dengan trakea, tetapi dia akan lebih sempit lagi. Next, ada paru-paru. Nah, paru-paru ini terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Nah, paru-paru ini sendiri dibungkus oleh yang namanya pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura itu berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Next, ada alveolus. Nah, yang paling akhir ini alveolus. Permukaan alveolus itu dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Nah, bayangkan ya ini ya. Luas permukaan alveolus itu adalah 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus ini dapat menyebabkan penyerapan oksigen menjadi lebih efisien lagi. Demikian pembahasan mengenai organ-organ pada sistem pernafasan manusia. Sampai jumpa.